Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada tahun ini kita masih diperkenankan bertemu dengan bulan Ramadan. Salawat serta salam selanjutnya kemudian tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Sahabat kolbu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini marilah kita belajar dari sebuah peristiwa besar yang mengajarkan kita tentang ketakwaan, tawakal, ikhtiar, dan juga kebesaran hati dalam berjuang. Kita akan belajar dari peristiwa besar hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Peristiwa ini bukan sekedar berpindah tempat, melainkan tonggak kebangkitan Islam dan bukti nyata bahwa janji Allah tentang ikhtiar dan tawakal itu nyata. Mungkin di antara kita pernah bertanya, mengapa Rasul kita berhijrah dari Mekah dan Madinah setelah 13 tahun berdakwah? Sepanjang tahun mereka mendapat banyak cobaan, kemudian berhijrah setelah melakukan banyak perjuangan. Tidakkah Nabi kita, sebagaimana Rasulullah terdahulu, melakukan dakwahnya sampai akhir? Mengapa? Apa yang melatar belakangi terjadinya dakwah? Perpindahan dari Mekah ke Madinah. Sahabat kolbu yang dirahmati oleh Allah, pada momen inilah Allah menunjukkan keteguhan Rasulullah dalam menegakkan kebenaran. Selama kurang lebih 13 tahun menghadapi penentangan keras dari kaum Quraisy Mekah, keteguhan iman Rasulullah tidak goyah sampai akhir dan tetap berpihak kepada keyakinannya. Umat Islam yang awalnya disiksa, diboikot secara ekonomi dan sosial, kaum Quraisy pada akhirnya bersepakat akan membunuh Rasulullah SAW, dan hijrah ke Madinah adalah salah satu strategi dalam ikhtiar berdakwahnya Rasulullah. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh keamanan dan berdakwah serta beribadah dengan aman, sehingga kaum muslim dapat meningkatkan usaha-usaha untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, semakin menegakkan dan meninggikan agama Islam. Oleh karena itu, inilah momen yang penting bagi agama Islam, bagi umat Islam, yaitu hijrahnya Rasulullah dari Mekah menuju Yasrib atau Madinah. Setelah sebelumnya sebagian sahabat telah mendahului hijrah ke sana, kemudian diikuti oleh Rasulullah. Sahabat kolbu yang dirahmati Allah, hijrah Rasulullah ini menunjukkan bahwa tawakal atau menggantungkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah berarti pasrah tanpa usaha. Tawakal harus diawali dengan ikhtiar yang maksimal dan juga usaha yang dipikirkan. Sebagaimana Rasulullah SAW melakukan perencanaan sebelum melakukan hijrah. Yang pertama, beliau memilih sahabat Abu Bakar As-Siddiq sebagai teman perjalanannya, bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari untuk menghindari pengejaran, menyewa seorang petunjuk jalan yang meskipun dia bukan Islam, dan kemudian mengatur logistik serta pencarian informasi melalui Asma binti Abu Bakar dan Abdullah bin Abu Bakar. Semua ini adalah bukti bahwa Rasulullah melakukan ikhtiar yang terbaik dalam dakwahnya sesuai dengan perintah Allah. Selanjutnya, sahabat kolbu yang dirahmati Allah, meski setelah berikhtiar secara maksimal, Rasulullah tetap menggantungkan apapun yang menjadi keputusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaum Quraisy hampir menemukan beliau di Gua Sur, Abu Bakar merasa terjepit. Mereka berdua khawatir. Namun disitulah Rasulullah menunjukkan keyakinan penuh dengan tawakal yang penuh bahwa yakin pertolongan Allah pasti datang. Tawakal bukan berarti tidak takut, tetapi menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah setelah berusaha yang maksimal. Sehingga tidak ada rasa untuk menyalahkan diri sendiri atas kemalangan dan percaya bahwa setiap apa yang terjadi memiliki hikmah yang besar.
Sahabat kalbu yang dirahmati Allah, hijrah Rasulullah ini mengajarkan kita pada 3 hal besar. Yang pertama adalah setiap perjuangan pasti ada ujiannya. Yang kedua, ikhtiar haruslah yang maksimal dan harus diikuti dengan strategi yang penuh matang. Yang ketiga, hasil akhir diserahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang kokoh. Semoga kita mampu meneladani hijrah Rasulullah ini dan kita bisa hijrah dari apapun yang menjadi hal yang buruk, berubah menjadi hal yang lebih baik. Berhijrah dari kemalasan menuju semangat ibadah, maksiat menuju ketaatan, dan dari kehidupan yang jauh dari Allah menjadi kehidupan yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat kalbu yang dirahmati Allah, cukup sekian dari kami pada hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.